Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila jami'il mu'allifi hadzal kitabi alladhi ta'allamna wa 'allamna mu'allifatihi. Allahumma barakatihim antum falhamna wa nafa'na wa tanfa'na bi ulumihim wa isadillah Syekh Jainuddin Albani Ustaz ayat pajisun wa isan bisyafaati rasul sallallahu alaihi Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seperti biasa di pagi hari ini kita semua bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian fikih terkait masalah bab Jumat. Ini nggak ada jeda, mesti kita sambung dari pertemuan kemarin, karena kalau ngaji fikih itu kalau nggak kelar ini nanti bisa ngegantung ya. Makanya kan dalam fikih itu ada istilah kama sayati, bahasanya itu seperti perkara yang akan datang. Nah, nanti ada pembahasan di satu bab, ada bahasa seperti itu kama sayati, nanti diterangkannya di bab yang lain. Nah setelah itu nanti ada kama dzakarahu, sama seperti perkara ataupun ucapan yang sudah diterangkan terlebih dahulu. Nah gitu kan. Nah, jadi ngaji fikih kalau tengah-tengah nggak akan ketemu dengan kama sayati, kalau ngaji di akhir nggak akan ketemu dengan masa bako gitu kan, perkara yang sudah dijelaskan. Nah makanya di bab Jumat ini kita sambung, takutnya nanti gini ngegantung ya kan. Kemarin sudah kita bahas terkait masalah bab Jumat itu syarat wajib Jumat. Kan ada syarat wajib Jumat yang memang wajib untuk Jumatan, ada syarat sah mendirikan Jumat. Nah yang sekarang syarat sah Jumat, Jumatan, sholat Jumat bisa sah dengan beberapa syarat ini. Nah ketika tidak ada syarat, bahkan salah satu dari beberapa syarat ini tidak ada, maka Jumatnya dianggap batal, dianggap tidak sah. Tuh kan, wa syurita li sihatil jum'ati ma'a syuruti ghairiha sittatun. Disyaratkan bagi sahnya sholat Jumat itu sittatun, ada 6. Ada 6 syarat untuk mensahkan Jumat. Jumatan bisa dikatakan sah ketika sudah ada 6 syarat ini. Ketika tidak ada salah satu dari 6 ini, maka dikatakan Jumatnya batal, bapak wajib untuk mengerjakan sholat duhur. Ahaduha, yang pertama dari 6 syarat itu adalah wuku'uha jama'atan. Ini syarat pertama dikatakan sah Jumatan itu
harus sholatnya adalah jamaatan, konteksnya adalah berjamaah, pelaksanaannya harus berjamaah. Biniyatin imamin waqtidain muktaronin bitaharrumin. Dah. Berjamaah Jumat pasti itu sholat Jumat pasti berjamaah, tapi yang namanya berjamaah tidak semuanya sholat Jumat, karena sholat Jumat berjamaahnya sholat Jumat harus memiliki beberapa syarat. Di antaranya biniyatin imamatin, harus niat menjadi imam, waqtidain, dan harus menjadi niat menjadi makmum. Nah, ketika baik si imam atau si makmum ketika mengerjakan sholat Jumat tidak niat, apapun dia jadi imam ataupun dia jadi makmum, maka dikatakan Jumatnya tidak sah. Jadi niat jadi imam dan niat menjadi makmum. Kan kalau di sholat biasa Pak, di sholat berjamaah biasa kayak tadi subuh, itu kan imam, kalaupun dia gak niat jadi imam, itu sah-sah saja sholat berjamaahnya. Lain lagi dengan sholat Jumat, ketika imam tidak mengatakan di dalam hatinya niat menjadi imam, maka seluruh yang ada di dalam masjid yang mengikuti sholat dia konteksnya berjamaah Jumat, maka tidak sah tatkala si imam tidak berniat menjadi imam. Dengan keadaan apa? Lupa bisa, sengaja apalagi, ya kan? Dan si makmum pun waqtidain mesti berniat menjadi makmum. Kapan? Muktaronatin bitaharrumin, dibarengi ketika takbiratul ihram. Nah, selipkan berarti seperti ini. Imam Jumat itu muktaronin bitaharrumin, niat menjadi imam dan menjadi bapak menjadi makmum itu ketika takbiratul ihram pertama. Kan qasdun fi'lin fardiyah, qasdu bermaksud sholat Jumat, ta'yin menentukan bahwa ini adalah sholat Jumat, fardiyatin bahwa ini sholat Jumat adalah fardu. Nah, ketika di situ kita selipkan kita jadi imam atau kita jadi makmum. Contoh lagi inilah, usolli fardhu jum'ati raq'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Imaman mesti disebutkan, bahkan harus terdengar dari sebagian makmum ketika imam niat menjadi imam. Kalau bapak nanti sholat Jumat imamnya tidak mengucapkan imaman, berarti tidak sah jumatannya, ya. Atau ji makmum usolli fardhu jum'ati raq'ataini mustaqbilal kiblati makmuman, karena salah satu menjadi syarat sahnya Jumat itu mesti berjamaah. Karena berjamaah konteksnya Jumatan tidak ada qadha, berarti di situ dalam niat menjadi imam atau menjadi makmum harus diniatkan imam atau jadi makmum. Ya, paham ya? Nah, harus seperti itu. Niatkan dalam hati ketika lafaz Allahu Akbar, ucapkan dalam hati, niat saya sholat Jumat 2 rakaat makmum, atau niat saya sholat Jumat 2 rakaat menjadi imam. Nah, itu diniatkan dalam hati ketika takbiratul ihram. Fi raqatil ula, berjamaah di rakaat pertama. Berjamaah sholat Jumat bisa dikatakan sah itu di rakaat pertama. Nah, sholat Jumat bisa sah itu pi raqatil ula, ketika di rakaat pertama. Falatasihu jum'atu bil adadi furoda wala tusratu jamaah fi raqatis saniyah. Tidak sah sholat Jumat bil adadi dengan hitungan itu menyendiri,
semua satu masjid misalkan 40 orang, terus dia sholat sendiri-sendiri walaupun gerakannya sama tapi tidak niat berjamaah, itu menjadi tidak sah sholat Jumat. Nah, artinya di sini hadirin, wala tustaratu al jama'atu fi raq'ati saniyah, tidak disyaratkan berjamaah sholat Jumat fi raq'ati saniyah, di dalam rakaat yang kedua. Falau sholal imamu bil arba'ina raq'atan, ketika sholat imam dengan 40 orang itu harus mendapatkan 1 rakaat minimal. Nah, jadi yang bisa dikatakan sah itu adalah rakaat yang pertama sudah mencukupi. Nah, contoh gini Pak, sum'ah dasab atama kullu minhum raq'atan wahdahu lam yuhdis fal arfaqahu. Yang bisa dikatakan sah sholat Jumat dengan berjamaah itu cukup di rakaat yang pertama. 40 orang 40 orang sholat Jumat, niat menjadi imam 1 orang, yang 39 niat menjadi makmum. Allahu Akbar, dapat 1 rakaat. Begitu di rakaat kedua, ketika imam mau berdiri menuju ke rakaat kedua, Allahu Akbar, si makmum yang 39 tadi yang berniat menjadi makmum sudah mendapatkan 1 rakaat kan, dia niat mufarraqah atau dia niat memisahkan diri dengan sholat sendiri, maka di situ Jumatannya dikatakan sah. Kenapa? Karena wala yustaratu al jama'atu fi raq'ati saniyah, sholat Jumat tidak disyaratkan di rakaat kedua untuk berjamaah. Itu misalkan, itu nggak ada masalah Bapak ada keperluan. Nah, contoh ambil ginilah, di rakaat pertama kan imam itu suratnya Al-Baqarah misalkan ya Pak, misalkan di rakaat pertama surat Al-Baqarah lama kan, wah rakaat kedua pasti Ali Imran. Ya udah, ketika Bapak naik ke rakaat kedua, Bapak niat saya mufaraqah, imam terus baca surat, Bapak mah ruku sujud terus, semuanya menjadi salam, imam masih berdiri sendiri, Bapak mufaraqah sampai salam. Sah nggak Jumatannya? Sah, asal berada dalam rakaat kedua misalkan kan seperti itu. Nah, atau kasus yang gampang lagi nih Pak, ketika sholat berjamaah 40 orang, pas di rakaat mau naik ke rakaat kedua, si imam batal, kentut terdengar semua oleh jamaah. Nah, ini permasalahannya. Begitu mau naik ke rakaat kedua, si imamnya kentut. Ya udah, Bapak di situ lanjutkan sholat secara pasti mufaraqah dong. Ya sudah, selesai, jadi Jumatannya, nggak usah sholat zuhur. Nah, tapi dengan syarat yang 39 tadi itu yustaratu baqaul adadi ila salami jami'i hatta lau ahdasa waidun minal arba'ina qabla salami walau ba'da salam min adalu minum batolat Jumatul kulli. Nah, dari 39 tadi Pak yang mufaraqah ini kan, yang tidak bareng sholat Jumat dengan imam di rakaat kedua, yang 39 tadi, awas jangan sampai ada salah satu dari mereka ini, si makmum ini batal sholatnya. Batal 1 orang saja. Ketika batal 1 orang, maka batolat Jumatul kulli, Jumatnya batal seluruhnya. Nah, ginilah contohnya, gini kasusnya. Tadi si imam di rakaat pertama baca Al-Baqarah, begitu mau naik ke rakaat kedua pasti Ali Imran, lebih panjang kan. Yaudah, kata jamaah semua dalam pikiran mufaraqah semua tuh 39 orang, ya kan? Berarti tadi apa katanya? Jumatnya sudah sah. Yang 39, yang 38 semuanya beres, sudah salam, bahkan sudah ada yang keluar, tinggal nyelip 1 orang kakek-kakek lama, baru at-tahiyatul, orang mau udah pada keluar.
Si imam hantem aja baca Ali Imran. Ini kakek-kakek nih, yang lain udah pada keluar, ada yang udah nongkrong, ada yang udah ngopi. Ini kakek-kakek satu, at-tahiyatul, kentut dut gitu. Nah maka yang tadi yang sudah keluar semuanya batal jumatannya. Wah, karena apa? Ada salah satu dari 39 yang mufarraqah tadi itu batal. Ketika salah satu dari mereka batal, batalat Jumatul kulli, Jumatnya menjadi batal semuanya. Ribet Pak, sholat Jumat itu Pak, persyaratannya berat. Ya, paham ya? Ada kasus yang kedua. Nah itu mungkin nggak akan terjadi, artinya jarang lah ya. Kasus seperti itu mah jarang. Lagian nggak bakal menemukan kita kasus seperti itu. Ini mah hanya bahasa kitab, ya, supaya kita diajak untuk berpikir ketika contohnya seperti itu ada. Nah ini kasus kedua. Ini mungkin ini ada. Ini kasus kedua. Walau adrokal masbuku ruku'u saniyah wastamara mahu ila an salam ata birok'atin ba'da salamihi jahron wa tammat jum'atuhu in sohat jum'atul imam. Nah ini ada kasus nih, pegang kuncinya Pak. Sholat Jumat itu tadi bisa dikatakan sah dengan syarat berjamaah walaupun minimal dengan 1 rakaat. Oke? Nah ini ada kasus, ada seseorang datang ke masjid ketika hari Jumat, posisi semua jamaah itu sudah mendapatkan 1 rakaat. Ya, jadi bapak ketinggalan jadi masbok karena di pabrik keluarnya jam 12 lebih. Begitu bapak sholat Jumat ternyata sudah mendapatkan 1 rakaat. Wih, begitu bapak masuk masjid ternyata imam dan makmum yang lain sudah berdiri menuju ke rakaat kedua. Nah mungkin ini ada. Nah di situ bapak sholat, niatnya niat Jumat atau niat sholat duhur. Ini nih, niat sholat Jumat apa niat sholat duhur? Ini tetap niat sholat Jumat. Ketika bapak masuk dalam keadaan tertinggal 1 rakaat ketika sholat Jumat, walau adrokal masbuk rukusaniyah wastamara mau in aslama ata birokaatin, ketika nanti imam salam, nah bapak kan baru 1 rakaat kan, ya udah ata birokaatin ba'da salamihi, bapak berdiri untuk menyempurnakan rakaat kedua seperti sholat biasa, 2 rakaat. Nah begitu berdiri bapak sempurnakan yang 1 rakaat lagi jahron dengan suara keras, karena Jumatan itu keras. Ya udah bapak mak berdiri baca Fatihah keras, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin seperti biasa. Itu posisi bapak masbuk. Maka watamat Jumatu, bapak sempurna mendapatkan Jumat. Paham ya? Ketika ketinggalan ya sudah berdiri untuk menyempurnakan rakaat kedua. Nah kasus yang selanjutnya, wa kadama niktadabi wadroka rakaatan mahu, begitupun orang yang masbuk makmum menemukan rakaat kepada imam. Ya. Nah watajibu alaman jabana ruku isaniyah niyatul jum'ah alal aswa wa ingkarat tuhri. Nah beda kasus Pak dengan orang atau bapak yang masbok, posisi ketinggalan itu dalam posisi sudah rakaat kedua. Nah beda dengan rakaat yang kedua, karena tadi apa syarat Jumat itu harus berjamaah dengan imam minimal 1 rakaat. Nah ketika bapak masuk masjid ternyata ini imam lagi tahiyat. Wah ini gimana nih? Begitu bapak masuk masjid ternyata sudah imam at-tahiyatul mubarakat. Bapak di situ masuk masjid niat sholat duhur apa niat sholat Jumat? Niat sholat Jumat.
Ya udah Bapak niat saya sholat Jumat 2 rakaat makmuman, langsung ikut tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Nah, ketika imam beres salam, assalamualaikum, niatul Jumat al-asr wa in kanat duhri hiya lazimatun lahu, maka begitu Bapak naik ke rakaat pertama, kan pasti rakaat pertama, maka di situ konteksnya bukan lagi sholat Jumat tapi sholat duhur. Berarti berapa rakaat? 4 rakaat, bukan 2 rakaat lagi. Jadi ini disebut Pak, niat sholat Jumat praktek sholat duhur. Itu bagi orang yang ketinggalan sholat Jumat ketika posisi imam dalam keadaan tasyahud atau dalam kurung, Bapak tidak menemukan 1 rakaat bersama imam, maka status Bapak niatnya niat sholat Jumat, prakteknya praktek sholat duhur. Paham? Ya gitu. Wakila tajuzu niat duhri, bahkan dalam satu kaul mah tajuzu niat duhri, boleh Bapak niat menjadi niat sholat duhur. Udah langsung Bapak niat sholat duhur, nggak ada masalah. Tapi lebih utama adalah niat sholat Jumat. Tapi prakteknya praktek sholat duhur. Seseorang yang masbok tadi Pak, ini bisa terjadi di pabrik biasanya. Ada estafet sholat Jumat. Ini kan ada estafet sholat Jumat. Satu tadi kan, si makmum yang masbok nih menemukan 1 rakaat dengan imam, posisinya masih rakaat ke-1, berarti ketinggalan 1 rakaat. Berarti tadi si masbuk yang ketinggalan tadi itu kan harus menyempurnakan 1 rakaat lagi dengan cara keras, ya kan, untuk menyempurnakan 1 rakaat. Begitu lagi menyempurnakan 1 rakaat, datang temennya makmum kepada dia, ya kan. Nah, si makmum yang baru datang kepada dia itu pasti tepuk, saya ikutan dong, bahasanya gitu, bahasa tepuk itu kan gitu, saya ikutan dong gitu kan. Nah, ini yang ini nih, yang baru datang ini niatnya duhur apa Jumat? Puyeng kan? Duhur apa Jumat? Itu niatnya Pak, niat sholat Jumat. Lah kenapa niat sholat Jumat? Karena si masbok yang tadi tuh yang ketinggalan 1 rakaat pernah mengikuti sholat Jumat bersama imam dengan 1 rakaat, berarti dia lagi sholat apa? Sholat Jumat. Datang yang kedua menepuk, berarti dia sholat Jumat. Nah, begitu dia datang menepuk sholat Jumat, berarti kan dia nanti ketinggalan 1 rakaat. Datang lagi orang lagi, nah baru itu niat sholat duhur yang baru datang itu. Jadi ini estafet. Lah puyeng lah ya. puyeng. Udahlah, pokoknya Jumatan jangan ketinggalan, udah gitu aja. Nah, ini mah kasus contoh kan, siapa tahu kan Bapak di pabrik persyaratannya itu harus jam 12:15 baru bisa keluar gitu kan. Pas begitu keluar ternyata sudah sholat, ya sudah Bapak laksanakan sholat Jumat, udah ikutin. Kalau misalkan 1 rakaat ketinggalan, nambah 1 rakaat. Kalau enggak, kalau ketinggalan dalam keadaan tasyahud akhir, ya sudah Bapak niat sholat Jumat tapi praktek sholat duhur. Nah itu, inilah gampang lah ya. Nih, pertama adalah sholat Jumat itu wajib untuk berjamaah. Yang kedua, nah ini kasus panjang nih. Yang kedua, syarat sah Jumat adalah wasaniha wuku'uha bi arba'ina. Syarat Jumat itu adalah, syarat sahnya Jumat harus dengan 40 orang. Salat Jumat bisa dikatakan sah dengan 40 orang, 39 makmum, 1 orang imam, itu bisa dikatakan salat Jumatnya sah. Mimantan akidu bihimul jum'ah walau mardo wa minum al imam walau kanu arba'ina faqat wa fihim ummiyun wahidun au aksaru qasara fi ta'allum lam tasih jum'atuhum libut lani salatihi fayangkudun. Berat ini.
Kalau kita ikuti kaul ini berat. Ini kaul Imam Syafi'i loh Pak. Ini kaul Imam Syafi'i yang harus mensahkan sholat Jumat dengan 40 orang, yang mana 40 orang ini 39 makmum, 1 orang imam. Yang 39 makmum ini wajib qori. Artinya yang 39 makmum ini ketika Jumatannya sah, makmumnya yang 39 ini bisa dijadikan untuk menjadi imam sholat. Berat Pak. Ketika ada salah satu dari 39 ini, ada yang ummi wahidun, bahasa kitabnya ummiyun wahidun, ada orang ummi gak bisa baca Fatihah atau Fatihahnya ruksak, wahidun salah satu nih, qasara fi ta'allum lam tasih jum'atuhum, maka ora sah Jumatannya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Contoh, satu kampung 40 orang, ya kan? Yang 39 semuanya qori, ada satu orang yang bacaan Fatihahnya itu kurang fasih, ghairil maghdubi misalkan gitu, atau dalam surat Wadduha hadis. Nah itu kan umi disebutnya, artinya mengubah bacaan Fatihah, berarti dikatakan umi. Nah ada salah satu dari 40 yang itu aja satu tuh nyelip, maka batalat jum'atuhum, batal Jumatannya, berarti nggak sah Jumatannya, nggak sah, jelas secara mutlak Jumatannya tidak sah karena keteledoran. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, berat ternyata Jumatan itu, berat harus 40 itu tadi. Yang si makmumnya 39 itu wajib menjadi imam, artinya dia sudah memenuhi standar persyaratan untuk menjadi imam gitu, yang 39 ini ya. Kama jazama fi syaihuna fi syarhil ubab ya, walau nakusu fiha batolat au fi hutbatim lam yuhsab ruknun fa ilahala naqsihim li adami sam'ihim lahu fa in adu qoriban urfan zaza. Bisa dikatakan tidak sah Jumat Pak. Tadi apa yang pertama tadi, ketika ada salah satu jamaahnya atau makmumnya itu kurang fasih dalam bacaan Fatihah, maka tidak sah Jumatan. Yes. Kasus yang kedua, Jumatan tidak sah ketika yang 39 menjadi makmum atau jamaah tidak mendengar khutbahnya imam, maka tidak sah Jumatannya. Salah satu aja, ketika khutbah kan ketiduran nih, yang 39 ini ada salah satu tidur, tidak mendengar adanya khutbah si imam, tidur malah kerek waktu khutbah. Lah ini nggak sah Jumatannya, batal semua Pak, batal semua. Itu kan? Nah rata-rata di kita banyakan yang melek apa banyak yang tidur ketika khutbah? Aduh ya Allah ya Karim, berat ini Jumatan, berat Pak, berat Jumatan. Bahkan jangan sampai seperti itu, si imam atau si khotib ketika khutbah mengetahui gerak-geriknya seorang makmum dalam hal ketika khutbah dia keluar ada hajat misalkan nih, khotib lagi baca fattakullah, ada salah satu makmum atau jamaah keluar, entah itu mau meludah atau apa, pasti ketika keluar secara urf, secara adat ini si makmum yang keluar ini pasti nggak mendengar suara khutbah. Secara urf itu ya nggak melebihi 2 rakaat sholat lah, artinya nggak lama keluarnya, meludah masuk lagi. Nah maka si khotib yang khutbah ini mesti mengulangi khutbah tadi, bukan dari awal loh, dari pas ketika si makmum keluar. Tadi pas si makmum keluar, pas dia tidak mendengar fattakullah, pas masuk lagi ulangi lagi fattakullah. Nah ketika tidak diulang, si makmum tidak mendengar, maka batalat jumatuhum, batal Jumatnya semuanya. Jadi Jumat itu mensahkan semuanya, tapi ketika salah satu dari 40 ini
tidur ketika khutbah, atau ummi, maka seluruhnya menjadi batal Jumatannya. Ini kaul Imam Syafi'i, kaul madhab imam kita. Berat Pak. Nah, far'un, ini satu cabang. Sholat Jumat itu bisa dikatakan sah dengan 40 orang. Salah satu dari 40 ini tidak memenuhi standar, maka tidak sah sholat Jumatnya. Nah, ini kaul Pak, ini kaul Imam Syafi'i, madhab kita yang harus mewajibkan sholat Jumat dengan 40 orang. Nih, kita tunda dulu kaul ini. Nah, ini makanya kalau ngaji fikih nggak kelar nih, udah segitu aja beres, wallahu alam bishawab, udah masyarakat bingung. Ini berat amat kaul gitu kan. Fikih itu enggak satu kaul Pak, kita cari nih kaul yang lain ya. Nah, di antaranya walatan akidu al jum'atu bi aqalli min arba'ina khilafan li Abi Hanifah. Jumatan tidak sah menurut Imam Syafi'i kalau tidak dengan 40 jamaah. Berbeda dengan Abi Hanifah atau imam madhab Abi Hanifah atau Abu Hanifah, fatan akidu indahu bi arba'atin. Boleh Imam Hanafi dikatakan sah sholat Jumat itu bi arba'atin dengan 4 orang Pak. Nah, yang sudah kemarin kita bahas, Imam Hanafi boleh 4 orang, walau abidan atau musyafirin, bahkan abid atau musyafir. Wala yustaratu indana Ibnu Sultan li iqamatiha walau kunu mahaliha misron hilafan lahu fihima. Tapi 4 orang ini Pak, yang menjadi syarat dari Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, syaratnya satu, harus ada izin dari sultan. Jadi mendirikan Jumat itu harus minta izin kepada sultan. Kalau kita lah instansi terdekat MUI Depag, harus ada izin bahwa saya akan mendirikan Jumat. Contoh, Ataqwa akan mendirikan Jumat, ada izin. Nah, ketika sudah disurvei, sudah dievaluasi sama Depag atau MUI, ternyata sudah memenuhi standar, ya udah izin berarti keluar, berarti sah mendirikan sholat Jumat dengan 4 orang. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, liiqamal wala kaunu mahaliha misron. Tempat sholat Jumat itu misron, itu harus berada di tengah kota, bukan di kampung. Tuh Imam Hanafi. Imam Hanafi itu tidak sah sholat Jumat di kampung, mesti di kota. Berarti kan kita balikan lagi, yang disebut kota itu apa? Satu, mungkin jalannya rame, ada pasar, pokoknya aktivitasnya padat, itu disebut kota. Nah, kalau kayak Matagara itu kan belum bisa dikatakan sholat, belum dikatakan kota, masih dalam keadaan kampung. Ketika Matagara bertaklid ke Imam Hanafi, sedangkan posisinya masih dalam keadaan kampung, ketika mau mengambil 4 orang untuk menjadi syarat Jumat, maka tidak sah mendirikan Jumat. Tuh, karena posisinya kampung. Wah, berat. Nah, syarat yang terakhir Imam Hanafi itu adalah harus ada izin. Tadi harus ada izin 4 orang dan harus didirikan di kota. Cuma 3. Harus ada izin, harus didirikan di tengah kota, harus dengan 4 orang. Itu Imam Hanafi. Berat ya, Imam Hanafi berat, apalagi Imam Syafi'i. Nah, kita tunda 2 kaul ini. Kayaknya kalau kita ambil dua-duanya, ini berat. 40 orang mesti dengan semuanya qori, 40 orang mesti semuanya dengan orang pintar, 4 orang harus didirikan di kota, harus ada izin sultan. Sedangkan Imam Syafi'i tidak ada izin sultan pun bisa dikatakan sah sholat tapi dengan syarat 40 orang. Tuh 2 kaul itu kalau kita pegang,
ini nggak akan kelar Pak, apalagi kalau kita bicarakan di masyarakat seperti ini. Sudah, masyarakat nanti nggak akan ada yang ada Jumatan, berat ternyata syaratnya, takut nggak sah, ya kan? Nah, baik hadirin, dua pendapat dengan syarat sah Jumat kita tunda. Ini ada kawal penolong, ada kawal penolong, tenang. Apalagi kan kita posisinya ada di pabrik gitu kan, terus kita sholat Jumat di pabrik, sholat Jumat di rumah sakit. Nah itu siapa yang tanggung jawab? Itu siapa yang tanggung jawab? 40 orang nggak ada, 4 orang pun nggak ada izin dari sultan. Nah fikih itu nggak sempit Pak, fikih itu luas. Nah di sini sebutkan fala yunafaf anna lahu qaulaini qad yamini fil adadi aidan ahaduhuma aqulluhum arba'atun. Perlu diketahui, ini catatan. Imam Syafi'i madhab kita itu mempunyai 2 kaul. 1 kaul qadim, kedua kaul jadid, atau 1 kaul jadid, 2 kaul qadim. Nah kaul jadid setelah hijrah, kaul qadim itu sebelum Imam Syafi'i hijrah ke Mesir. Jadi Imam Syafi'i madhab kita nih mempunyai 2 kaul, 1 kaul qadim, kedua kaul jadid. Nah kaul qadim itu nggak boleh untuk dipakai, kaul lama nggak boleh dipakai. Contoh-contoh gini Pak, kaul qadim itu dalam waktu sholat maghrib. Ini saya contohkan nih biar paham nih, kaul qadim dan kaul jadid. Kaul qadim itu kan tidak boleh dipakai kaul ini kecuali ditarjih oleh para ashabnya, oleh para pengikut Imam Syafi'i. Ketika tidak marzuh, artinya tidak unggul, maka kaul ini tidak boleh untuk dipakai. Ini kaul qadim Imam Syafi'i. Saya ambil contoh, ketika waktu sholat maghrib, batasan waktu sholat maghrib itu, batasan waktu sholat maghrib itu dari kapan sampai kapan? Dari mulai adzan maghrib lah, kita tahunya kan adzan maghrib kan. Nah itu sampai kapan waktunya? Kalau subuh kan dari mulai terbitnya fajar sampai keluarnya matahari, itu waktu subuh. Nah kalau maghrib, ayo sampai kapan? Ini ada 2 kaul Pak. Kaul qadim tadi ingat kuncinya, kaul qadim tidak boleh dipakai kalau tidak ditarjih oleh para pengikutnya Imam Syafi'i. 1, dalam hal waktu maghrib, kaul qadim itu sampai isya. Jadi mulai begitu adzan maghrib terus waktunya luas sampai kapan waktu maghrib? Sampai datang waktu isya, itu masih dalam posisi waktu maghrib. Jam 7 kurang seperempat, jam 7 kurang 5, itu masih dalam waktu sholat maghrib. Artinya Bapak di situ boleh mengerjakan sholat maghrib. Itu kaul qadim. Nah kaul qadim itu seperti itu. Berarti kan itu nggak boleh dipakai kan? Nah kaul jadidnya nih, kaul jadid Imam Syafi'i dalam hal sholat maghrib itu ukurannya, waktunya bisa dikatakan habis ketika Bapak mengerjakan wudhu, sholat sunat 2 rakaat qobla maghrib, sholat maghrib 3 rakaat, begitu beres salam maka selesai, sudah habis waktu maghrib. Berapa menit? Kaul jadid itu, kaul asli Imam Syafi'i yang mesti dipakai. Berapa menit Pak? Bapak begitu datang maghrib, Allahu Akbar, ambil wudhu 3 menit. Sholat sunat 2 rakaat qobla maghrib 2 menit. Sholat maghrib 3 menit. Bisa sampai 12 menit, 13 menit waktu maghrib. Kaul jadid itu Pak, kaul yang memang mesti dipakai oleh Imam Syafi'i seperti itu. Berarti kalau sudah 15 menit setelah adzan maghrib, maka waktu maghrib sudah habis, sudah selesai, tidak sah, berarti jatuhnya menjadi qadha. Kaul jadid Imam Syafi'i. Kaul jadid. Karena kaul qadim tadi membolehkan dari mulai datang waktu maghrib sampai habis waktu maghrib itu ketika datang waktu isya, maka kaul qadim ini banyak yang narjeh di para sahabat, banyak yang narjeh murid-murid daripada Imam Syafi'i, sehingga keluarlah kaul qadim waktu maghrib ketika datang waktu adzan sampai
datangnya waktu isya itu boleh digunakan untuk melaksanakan sholat maghrib. Ini disebut kaul qadim karena ada yang narjeh para sahabatnya, maka yang dipakai yang kaul qadim narjehnya Pak. Nah kalau kita pakai kaul yang jadid itu berat loh, berat. Apalagi pulangnya keluar pabrik jam 6:15, pasti sholat maghribnya 6:30, ya udah kodok kenanya. Nah karena ini ada kaul qadim ditarjeh oleh para ashabnya, sehingga waktu maghrib menjadi luas sampai datang waktu isya. Kaul qadim. Sedangkan kaul qadim itu la yu'malu bihi mahaluhu ma lam yu'addiduhu. Kaul qadim tidak boleh digunakan, tidak boleh dipakai kecuali ada yang narjeh kaul qadim itu oleh para ashabnya, para sahabat Imam Syafi'i, murid-muridnya. Boleh. Nah begitupun Jumat tuh, jadi panjang lah. Begitupun Jumat Pak. Jumat kaul qadim Imam Syafi'i mempunyai dua kaul. Satu, Imam Syafi'i ini madhab kita nih, boleh sholat Jumat atau sah dikatakan sholat Jumat bi akulluhum arba'atun, paling sedikit 4 orang, sok 4 orang. Ini ditarjeh nih beberapa ulama, beberapa min kabair ashabi Syafi'i, bahkan penggede sahabat Syafi'i itu kaul qadim boleh dengan 4. Kaul qadim yang kedua Imam Syafi'i, tati kaulaini isna asyara, dengan 12 orang. 12 orang madhab Syafi'i kaul qadimnya itu boleh Jumatan dengan 12 orang. Jadi boleh 4, boleh 12. Ini penolong nih. Terus ada pertanyaan, wahal yajuju taklidu ahada hadaini kaulaini, apakah boleh madhab Imam Syafi'i menggunakan kaul qadim yang sudah ditarjeh oleh beberapa ashab ini dengan mensyaratkan Jumat 4 orang atau 12 orang, apakah boleh dipakai? Jawabannya al jawabu na'am, jawabannya adalah yes, boleh Pak. Jawabannya na'am, boleh. Jadi silakan Bapak sholat Jumat 4 orang 12 orang, dikatakan pal jawabu na'am, yes, oke, sah madhab Imam Syafi'i kaul qadim. Ini kaul qadim sama kasusnya dengan kaul qadim yang tadi ketika waktu maghrib. Bahkan fa innahu kaul imamu nasruhu ba'da asabihi warajauhu. Kaul ini menjadi penolong sebagian para ashab pengikut Imam Syafi'i dan sudah diunggulkan dengan kaul ini, maka kaul ini boleh dipakai di kalangan kita. Dah, boleh Pak, silakan. Hebat. Nah ini enaknya ngaji fikih itu banyak kaul-kaul. Lalu bagaimana menurut Imam Suyuti? Nah ini Imam Suyuti menguatkan, wa qala al Imam Suyuti kasiron ma yakulu ashabina bitaqlidi Abi Hanifah. Lah kata Imam Suyuti, daripada kita ribet udah kita taklid ke Imam Abu Hanifah dengan 4 orang tadi. Kata Imam Suyuti, ngapain kita jauh-jauh pindah madhab ke Imam Hanafi yang mensyaratkan 4 orang, mensyaratkan harus di kota, mensyaratkan dengan ada izin. Tuh kaul Imam Syafi'i, imam kita, madhab kita, kaul qadimnya sudah ditarjeh oleh para sahabat, udah kuat, maka boleh untuk digunakan. Hadaini kaulaini aula, bahkan 2 kaul ini unggul ketika dipakai dibandingkan dengan kita taklid ke Imam Hanafi. Boleh, sok. Tapi dengan syarat harus ihtiyat. Ihtiyat itu apa Pak? Hati-hati. Jadi boleh dengan 4 orang 12 orang, tapi dengan ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati. Bagaimana hati-hatinya? Setelah melaksanakan sholat Jumat itu, setelah melaksanakan sholat Jumat kita diperintah untuk melaksanakan sholat duhur. Ini kaul Imam Syafi'i. Jadi ketika sholat duhur dilaksanakan setelah sholat Jumat
hasanah itu bagus, bahkan lebih utama. Jadi ihtiyat, kehati-hatian nih. Kalau qadim Imam Syafi'i, ketika selesai sholat Jumat kita ihtiyat untuk melaksanakan sholat duhur. Ihtiyat, takutnya sholat Jumatnya tidak sah, maka sudah tertutupi oleh sholat duhur. Adapun orang yang tidak melaksanakan sholat duhur setelah Jumatan itu nggak ada masalah. Tapi ini kan ihtiyat, hati-hati ketika ada kaul qadim seperti tadi. Makanya kan setelah sholat Jumat selalu ada yang melaksanakan sholat duhur. Itu adalah ihtiyat, kehati-hatian. Inilah madhab Imam Syafi'i, madhab yang paling hati-hati, Pak. Jadi sudah, Bapak selesai sholat Jumat, udah laksanakan sholat duhur 4 rakaat. Jadi ngeduhuran. Nah itu seperti itu ya. Jadi intinya syarat sah Jumat yang pertama tadi harus berjamaah, yang kedua harus dengan 40. Ada kaul qadim Imam Syafi'i, yaitu boleh dengan 4 orang, boleh dengan 12 orang, tapi dengan ihtiyat kita mesti melaksanakan sholat duhur setelah melaksanakan sholat Jumat. Itu ihtiyat, kehati-hatian. Itulah poinnya di pertemuan yang pertama. Masih ada 4 poin lagi syarat sah Jumat. Silahkan sebelum saya tutup, ada pertanyaan terkait sholat Jumat ya. Paham ya? Nah, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya yang sisa 4 lagi. Nah mudah-mudahan kita semua termasuk ahli Jumat, yang Jumatnya diterima, yang Jumatnya disahkan, sehingga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah azmain. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.